Pulau Nusa Laut merupakan pulau terkecil di Kepulauan Lease Ambon, Provinsi Maluku. Terdiri atas 7 negeri adat yakni Leinitu, Sila, Nalahia, Amet, Titawai, Abubu, dan Akon. Di pulau inilah lahir seorang pahlawan nasional perempuan, yaitu Martha Christina Tiahahu. Pulau Nusa Laut juga merupakan penghasil cengkeh berkualitas pada masa penjajahan. Tidak lepas dari jajahan Belanda, cengkeh-cengkeh dimonopoli oleh mereka, dan di Nusa Laut Belanda juga mendirikan benteng pertahanan untuk menjaga kekuasaannya. Hal ini kemudian mulai menyulut perlawanan rakyat Maluku, tidak terkecuali rakyat Nusa Laut. Kapitan Paulus Tiahahu yang adalah ayah dari Martha Christina Tiahahu diangkat sebagai pemimpin perlawanan rakyat di Nusa Laut. Ketika menghadiri pertemuan besar di hutan Saniri tanggal 14 Mei 1817 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, Kapitan Tiahahu terlambat datang karena membujuk anaknya yaitu Martha Christina Tiahahu untuk tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Martha Christina Tiahahu, anak dari Kapitan Paulus Tiahahu dan Ibu Sina, lahir di Abubu tanggal 4 bulan Januari tahun 1800. Seorang aktivis kemerdekaan. Sejak kecil dia selalu mengikuti ayahnya berperang melawan Belanda. Martha Christina Tiahahu ikut andil dalam perang Patimura di daerah Ou dan Ulat di Pulau Saparua, salah satu peperangan besar di Indonesia yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Dalam peperangan tersebut, seorang pemimpin pasukan perang Belanda, Richard Mount, berhasil dibunuh oleh pasukan yang dipimpin oleh Martha Christina Tiahahu. Melihat pemimpinnya dibunuh, Belanda semakin brutal. Di bawah pimpinan Vermeulen Kingoord, Belanda melancarkan serangan umum terhadap pasukan rakyat Maluku pada 12 Oktober 1817. Akibat dari serangan tersebut, korban mulai berjatuhan dan rakyat pun kehabisan peluru, sehingga hanya melawan dengan lemparan-lemparan batu. Pasukan rakyat pun mundur dan bertahan di hutan di daerah Ou Ulat, namun semua dirampok dan dihancurkan habis oleh pasukan Belanda. Akhirnya Martha Christina Tiahahu, ayahnya, dan beberapa tokoh perjuangan berhasil ditangkap dan dibawa ke kapal Evertake. Di kapal tersebut, mereka bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Semua tawanan dieksekusi mati, kecuali Martha Christina Tiahahu karena usianya yang masih sangat muda, tidak dengan sang ayah yang akan dieksekusi mati. Mendengar kenyataan itu, Martha Christina Tiahahu berusaha membebaskan sang ayah dari hukuman tersebut. 16 Oktober 1817, Martha Christina Tiahahu dan sang ayah dibawa ke Nusa Laut dan dikurung di dalam benteng Beverwijk untuk menunggu tanggal eksekusi mati sang ayah pada tanggal 17 November 1817. Meninggalnya sang ayah membuat Martha Christina Tiahahu sangat terpukul. Komisaris Jenderal Belanda kemudian menyerahkan Martha Christina Tiahahu ke sekolahan supaya mendapat pendidikan. Namun Martha Christina Tiahahu melarikan diri dan kembali mengangkat tongkatnya melawan Belanda. Karena perlawanan dilakukan oleh Martha Christina Tiahahu tersebut, pada Desember 1817, pejuang lainnya dan Martha Christina Tiahahu kembali ditangkap. Mereka dibawa ke Jawa. Dalam perjalanan, Martha Christina Tiahahu kembali melakukan pemberontakan. Dengan monggok makan sampai sakit, dia juga menolak pengobatan dari Belanda. Hingga akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1818, tepat 2 hari sebelum ulang tahun Martha Christina Tiahahu ke-18,
Dia menghembuskan nafas terakhirnya ketika kapal baru sampai di Tanjung Alang. Jasadnya kemudian dibuang di Laut Banda dan nama Martha Christina Tiahahu diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969. Karena perjuangan dari Martha Christina Tiahahu ini, maka pemerintah Maluku sampai membangun 2 monumen sebagai penghormatan terhadap sosok pejuang muda yang satu ini. Monumen tersebut berada di Karpan Ambon dan di Nusa Lapa.